Bukti baru dalam kasus Vina terungkap dari handphone Vina yang sudah dipulihkan. Ya pemirsa, iNews secara eksklusif mendapatkan log percakapan dan pesan singkat di handphone Vina. Hasil ekstraksi data pada handphone Vina menunjukkan masih ada percakapan dengan Mega pada pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Hal ini berbeda dengan keterangan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepongpongan, yang mengatakan melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya bernama Mega pada pukul 15:14 UTC atau pukul 22:14 jika dikonversikan ke waktu Indonesia Barat. Dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat, Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat. Sementara SMS di handphone milik Vina menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Itu 8 tahun yang lalu. Kebetulan ada Pak Suroto di sini, Bu Elsa. Saya tanya dulu, Pak Suroto pakai mikrofon boleh ya? Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 15 menitan. Oke, ini tepat juga ini. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul. Dari mana? Betul. Karena jam 9 itu saya patroli di wilayah kami, P.O.Per itu Ya. masih keadaan aman. Bapak sebagai apa sih patroli? Saya di pemerintah desa waktu itu jabat kasih pemerintahan. Mandor. Mandor, oh keamanan juga ya? Si desa gitu panggil. Polisi desa, Betul. oke. Jadi patroli 22:15 itu. Ya, karena Lihat jam waktu itu, oh ada Vina, ada laki-laki perempuan waktu itu mikirannya kecelakaan ya. betul. Kita 22:15. Betul. 15, oke. Tapi dikuatkan tadi menurut Bu Elsa dengan saksi lainnya. Ya, saksi lainnya juga ada di dalam berkas dalam Putusan. itu ada Supardi ya. Siapa itu Supardi, Pak? Polisi, anggota Polsek Talun. Oh, Polsek Talun, oke. Terus? Supardi, Suja, dan Muhyiddin. Dan itu Oke. keterangannya sama, bersesuaian, dan juga langsung kan di BAP. Sehingga kalau sekarang 8 tahun kemudian kan tinggal baca aja masih ada. Tapi kalau ini kan tidak ada spesifiknya dan tidak ada kaitannya. Kalau ini pernah di BAP, pernah di persidangan, ya tentunya saat itu diperiksakan tidak akan meleset waktunya. Saya nggak mengatakan orang itu bohong atau tidak, tetapi tiba-tiba dia ingat-ingat itu agak sulit ya. Agak aneh menurut Bu Elsa. Bukan aneh lagi, bagaimana dia tiba-tiba dia muncul dan tidak pernah di BAP. Apakah dia punya diary-nya dia? Oke, saya tanya ke Pak Mukhtar. Pernah di BAP nggak? Siapa? Widi dan Mega. Dari orang lain ini memang belum pernah di BAP. Kenapa demikian? Karena memang belum pernah ditunjuk oleh Jasa Manado untuk memberikan kesaksian. Itu yang pertama. Oke. Jadi yang kedua, Ini baru pertama kali di pengadilan ini memberikan kesaksian ya. Pada saat kejadian pun tidak memberikan. Kenapa seperti itu waktu itu? Nah, karena yang tadi kedua orang itu belum pernah ditunjuk. Padahal memang ada pernyataan kasarnya Vina di beberapa media yang menyatakan bahwa Vina itu punya teman 2 orang. Iya. Satu turut, satu gemuk. Yang gemuk sering ngantar Vina sampai pintu rumah. Mega dan Widi maksud Anda? Ya, betul. Yang kurus itu sering duduk di pinggir jalan, masih orangnya. Yang kurus ini Widi, yang gemuk itu tidak. Kan itu. Nah, cuma kenapa mereka baru memberikan kesaksian perkara, ya itu tadi yang saya bilang, mereka belum pernah itu. Oleh siapapun itu dimintai keterangan. Begitu. Ya. Ini dua-duanya teman dekat Vina ya? Betul, teman Vina. Bahkan justru menurut pengakuan mereka, Oke. Vina itu lebih akrab kepada Mega. Saya boleh tanya nggak ke Mega Widi? Oke. Pernah nggak didatangi polisi dimintai keterangan misalnya terkait kasus Vina, Mega dan Widi? Mungkin bisa jawab? Tidak pernah sama sekali. Tidak, tidak.
Mega? Tidak, Tidak pernah. Ditelepon pun tidak pernah pasca kejadian itu. tidak. Kenapa demikian? Kenapa bisa tahu? Kenapa sekarang kok tiba-tiba mau keluar kemudian menyampaikan ini, Mega dan Widi? Masing-masing boleh menjawab, silakan. Alasannya ada yang dibebaskan oleh mereka sih. Gimana? Mohon maaf. Jadi gini, Bang Aiman baru mereferensikan ya. Enggak, biar Mega dan Widi yang jawab, Bung Muhtar. Kenapa baru sekarang mau keluar? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau misalkan sih saya hanya maksud itu kasihan yang salah udah begitu aja. Kasihan apa? Kasihan apa? Bung Muhtar? Kasihan sama yang tidak bersalah. Kasihan sama yang tidak bersalah yang ada di penjara maksudnya? Iya. Oke. Mega? Mungkin kalau misalkan dari kita kemarin itu kan satu kakaknya Vina mbak itu baru disebut sama Mega sama Widi, sedangkan dari dulu tidak pernah disebut. Nah baru terus ada pihak Pak Reza Indragiri itu menghubungi. Nah baru saya sama Widi itu baru berani speak up. Oh. Selama 12 tahun itu kita tidak berani speak up karena kita itu orang kecil, kita nggak. Oh, Pak Reza Indragiri sempat menghubungi ya, psikolog forensik. Apa yang disampaikan Bung Reza? Hanya ngobrol-ngobrol aja Pak. Kalau Oke. misalnya kita speak up mesti takut pikirannya tahu atau apa Pak, orang kita mah orang kecil. Oke. Awalnya waktu kejadian ini rame-rame, mungkin ini kan kejadian udah sekian bulan, dah 2 bulan mungkin lebih ya. Itu pengen ngomong nggak sebenarnya waktu itu? Karena menyatakan bahwa ada sesuatu yang janggal menurut Mega dan Widi ya. Menurut yang lain belum tentu. Pengen Pak, Gimana? pengen saya ngomong, Tapi takut. takut. Oke, Mega takut, Widi juga takut waktu itu. Iya takut. Misalkannya nanti fitnah. Fitnah. Kalau sekarang ada orang menyatakan loh, Mega dan Widi fitnah tuh. Apa yang Mega Widi sampaikan soal itu? Tudingan-tudingan seperti itu. Kalau saya sih menyampaikan apa adanya, saya tahu yang saya alami. Oke, Mega? Ya sama Pak. Kalau kalian mau begini, ya udah lebih baik. Nggak mau saya lebihin, kalau mau saya kurangi serah. Dan Mega dan Widi tadi kan disumpah di pengadilan, betul ya? Ya betul Pak. Dan itu sebenar-benarnya yang Mega Widi sampaikan. Tidak ada kebohongan sedikit pun. Tidak Pak.